PPPM Talk. Ilmunya ngegas, serunya gacor. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Cantika dari Xiamen University Malaysia, jurusan Artificial Intelligence angkatan 2020. Sekarang aku lagi intern di Lazada Malaysia. Posisi aku sebagai Business Risk Team IPR Intellectual Property Rights. Halo semua, aku Rinai, aku dari Asia Pacific University dari jurusan Computer Science, specialization-nya di Data Analytics, dan sekarang lagi intern di i.co as Database Coordinator tahun 2022. Halo, nama aku Nixie, aku study di Management and Science University, ngambil Bachelor in Fashion Design with Marketing. Currently lagi in my last year, terus magang di High Culture as e-commerce. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Kenapa Anda memilih intern di Malaysia dibanding di Indonesia? Aku milih di Malaysia tuh karena biar bisa nambah ilmu, karena kan kita orang Indonesia tuh probability-nya tuh lebih gede di Indonesia. Kalau misalkan di Malaysia tuh kayaknya kalau misalkan orang Indonesia nih nggak ada tadi di Malaysia, mereka mungkin akan susah untuk ke Malaysia gitu. Jadi nambah buat experience, terus di CV juga kan, wah ada Malaysia nih. Siapa tahu nanti kalau misalnya balik kerja di Indonesia atau di mana, ada pekerjaan ada di luar negeri juga gitu. Setuju sih, aku katakan Nancy tadi. Ditambah lagi menurut aku sebagai data analytics student, kita pernah dengar nggak sih kayak ini tahun ini Malaysia bakal jadi negara maju ya gitu. Dengar nggak gitu? Itu tuh ngebantu aku untuk berpikir ternyata Malaysia tuh salah satu negara yang baik gitu di bidang teknologi dan informasi kayak gitu. Jadi mereka punya company yang basisnya di sana dan ada di sini gitu di teknologi. Jadi itu kayak ngebantu buat kita di CV-nya. Kalau aku simpel sih sebenarnya. Waduh. Karena waktu aku nyari kerjaan kan, yang nerima emang cuma di sini. Oh ya. Iya. Terus income-nya juga oke. Itu yang penting juga sih. Iya. Cuma rada susah, apalagi aku dari AI kan. Terus kayak di Indo tuh belum mulai banyak yang perlu AI gitu loh. Jadi lebih banyak ya. Pasti lebih banyak, kayak lebih luas lah gitu. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama menjalani magang atau intern? Menurut aku tantangan terbesar intern tuh selain kayak project kita sendiri, itu salah satunya lagi untuk manajemen waktu, karena biasanya company tuh punya expect yang tinggi untuk kita ngerjain projectnya kayak gitu. Terus timeline-nya cukup padat. Nah di situ tuh tantangan banget buat kita ngatur waktunya, terus teamwork-nya. Sama menurut aku bahasa Inggris tuh juga tantangan sih, karena menurut kita tuh bahasa Inggris tuh satu bahasa Inggris doang, tapi di sini karena kita kerja multikultural, kita dengar bahasa Inggris India, bahasa Inggris Singapura, jadi kita kayak harus tahu bahasa Inggris dengan logat berbagai macam. Itu tantangan sih menurut aku. Kalau aku sih, yang aku rasain paling besar itu sebelum intern, karena aku ngerasain susah banget cari kerjaan. Betul. Kayak perlu waktu yang kayak aku udah siapin sebulan sebelumnya tuh nggak cukup. Aku mulai telat. Ya jadi apa gitu, jadi itu menurut aku yang paling besar itu sih. Selebihnya kalau untuk pas internnya di kerjaan, aku intern tuh sebenarnya ngambil ke bidang agak ke data science, jadi agak sedikit menyesuaikan gitu. Aku banyak apply, tapi mostly fashion brand di sini tuh maunya local gitu. Karena mereka mikirnya visa kan? Iya, mereka tuh mikirnya visa. Terus kayak harus ngerti nih tentang Malaysia banget gitu. Kayak aku apply di Harper's Bazaar, kayak Zalora, mereka tuh nggak mau. Dia tuh bilang kayak pokoknya quality aku tuh nggak mencukupi apa yang dia mau. Aku sampai mikir, aku jauh banget apa dari orang teman-teman aku, karena mereka 2 minggu langsung dapet, langsung keterima. Aduh, aku kenapa aku sampai nanya dosen aku gitu, Sir aku kenapa nih aku nggak dapet gitu kan. Suatu saat aku tanya ke teman aku yang magang di sana kan, ada nggak orang internasional, ternyata nggak ada gitu. Jadi kayak terus ditanyain juga, mereka emang acceptnya locals only gitu. Akhirnya aku tuh ngincernya awalnya tuh maksudnya langsung yang kayak international brand gitu. Nah aku malah nggak dapet gitu. Duh gimana nih, tapi ya mikirnya ya udahlah, kita harus merintis dulu dari awal gitu loh. Kalau di tempat kerja
kesulitannya paling itu sih communication sih, harus ngerti. Basically aku sekarang kan belajar fashion design. Nah di yang MSU ini tuh more to fashion design, ya with marketing gitu. Belajar banyak hal baru sih kayak e-commerce gitu. By the way, aku mau nambahin gitu. Tadi tuh aku sempat punya pengalaman juga kayak nge-apply gitu. Ada beberapa company yang nerima tapi kayak cuma nerima lokal doang. Atau mereka nerima internasional tapi mereka tuh nggak ngasih allowance-nya. Jadi kayak kita udah datang ke sana terus kayak nggak dikasih allowance, kayak sayang banget gitu kan. Jadi kayak nggak dikasih kayak salary nggak ada dong berarti. Iya, nggak ada salary-nya. Jangan ya guys. Belum lagi kita transportnya ke sana Iya, gitu kan. rugi. Terus kerjanya tetap 9 to 5. Rata-rata nggak dibayar kalau magang gitu, makanya orang pada mau ke Malaysia. Itu salah satu jawaban pertanyaan nomor 1. Iya. Biasanya tuh kita baru dapat banyak tawaran setelah kita diterima Iya, dan sign betul. di company yang Kayak manis banget ya. kayak tiba-tiba berdatangan. Padahal kita tuh kayak aduh kapan dapat ya, Dari ini iya. apa ya, kayak udah overthinking banget. Dari tadi tunggu udah mulai Ada. kemana aja kamu? Aku kemana aja nih? Kemana aja kamu semua? Kayak aku juga nih. Itu waktu itu aku dapet Petronas. Terus kayak kenapa nggak ngabarin? Aku mas daftar Petronas, cuman mereka tolak karena bukan lokal. Iya kan, pertama kayak ditelepon dulu gitu nggak sih, Iya. kayak kamu dari mana? Aku nggak ditelepon, aku nggak tahu, aku langsung kayak kan di sini udah ada kan, terus kayak bukan lokal, ya udah nggak itu. Tapi kalau ini tips kecil ya dari aku, kalau misalkan kayak udah dapat kayak gitu, kamu tetap hubungin lagi atau nggak kemarin itu yang kayak dapat dari Petronas? Oh udah, aku sempat hubungin gitu Oh, kayak iya. mereka kan aku berarti aku udah dari requirement-nya 5 bulan dari university-nya. Terus kayak aku udah ngambil 1,5, bisa nggak aku ngejalanin 3 bulan lagi doang kayak gitu. Tapi dari merekanya bisa, tapi aku tanya ke company aku yang sekarang nih, mereka Oh, bilang makasih. kayak wah nggak bisa, kita udah Iya, sign, udah berarti sign. kayak harus Tapi kamu lihat dulu sign. kontraknya gimana, kayak kamu kan bisa aja kayak resign, kayak aku mau batalin kontrak nih, tapi kamu Iya. lihat dulu konsekuensi kamu apa salah. Kadang kalau intern tuh ya biasa aja mau Iya, batal iya, batal iya. aja gitu. Juga Tapi sih. maksudnya kalau misalkan kayak gitu, kayaknya kayak tetap hubungin gitu. Iya, tetap. Kayak for in the future, siapa tahu bisa dapat kerjaan di situ Iya, lagi. kalau kamu kayak aku available tapi bukan sekarang, nanti. Iya gitu. nanti gitu. Petronas kan Petronas main. gede banget itu. Kalau aku buka kriteria seperti apa yang harus disiapkan untuk mahasiswa yang ingin magang di Malaysia. Kalau kriteria ikut company-nya nggak sih? Iya iya benar-benar. Ini sama jurusan kali ya. Nggak ada yang khusus-khusus banget sih Hmm. biasanya. Oh, kalau kamu bisa Mandarin menurutku it's a plus. Itu dia Plus banget, plus point banget. gajinya bisa naik kayak 500 ringgit gitu. Aku sebagai Chinese Cindo yang nggak bisa bahasa Mandarin tuh kayak aduh, dia langsung kayak ni hao. Iya. Aku sering banget Iya, aku kayak I cannot speak Mandarin gitu. Oh oke, udah kayak gitu. Mereka banyak ngomong pakai bahasa Mandarin. Aku kayak pengen ngerti juga dong, pengen tahu kayak gitu. Tapi kita kayak ngomong gitu. Sebenarnya mereka baik sih, cuman kalau ngomong kan ya kayak kita kan kadang-kadang mungkin bahasa Indo aja kan. Lagi mereka Mandarin aja tuh kayak pengen tahu juga. Iya. Gitu sih, kayak biasanya kalau yang dari aku sendiri itu banyak company yang minta kamu udah bisa, sudah punya certification untuk bisa coding ini, betul, coding betul. itu, Ada kayak juga. gitu. Jadi kayak siapin deh waktu yang kayak sebelum intern ini untuk persiapan kayak gitu. Terus kamu jangan terlalu berpatokan sama kayak ya udah aku cuma mau ini doang. Iya, harus harus banyak banyak, banget. iya. Kayak CV-nya tuh harus proper, Oh, iya. terus cover letter juga. Iya, Kalau misalkan betul. ada kayak portfolio apa gitu-gitu, ya mereka tuh ngeliat ya first impression mereka tuh di situ gitu. Iya betul. Sampai yang aku pelajarin lagi tuh kalau untuk di CV itu kayak mending kita masukin apa-apa yang kita benar expert di dalamnya. Iya, iya, Kayak kalau misalnya kita kayak nambahin kata-kata buat kayak mempercantiknya, atau kayak sebenarnya level kita belum sampai di situ, jadi itu kayak bakal ngejebak saat kita interview, Iya. tes teknis Oh, iya juga, nanti betul, kayak betul. gitu sih. Kalau misalkan kayak emang udah align banget dan and you're expert in it, pasti dia kasih gajinya juga oke Iya, gitu. pasti sih. Bagaimana pandangan Anda tentang prospek karir setelah magang di Malaysia? Kalau di bidang aku ya, aku tidak melihat banyak, tapi ada, tapi nggak yang banyak banget kayak mungkin kayak AI atau yang kayak data analyst gitu, komputer. Karena fashion di Indo tuh jauh lebih jalan. Teman-teman aku yang emang dia udah buka brand, mereka ngambil fabric tuh dari Indo juga gitu. Kan kayak oh gila, ternyata semua orang tuh ngambil kain tuh dari Indo. Mereka tuh juga tahu banyak banget brand-brand dari Indo. Kalau yang aku dengar dari teman kantor aku, jadi aku sekarang tuh kerja di high culture ini. Langsung kasih dulu. Aku tanya tuh ke salah satu colleagues aku bilang kayak,
kok di sini mereka tuh jarang pakai local brand, karena kalau kita di Indo kan banyak pilihan, banyak banget, kita mostly ambil local brand betul. kan, kita kayak bagus nih gitu kan. Nah kalau di sini tuh ternyata mereka punya stigma kayak local brands tuh mahal, mahal. Terus habis itu mereka tuh mikir ngapain gue beli local brands yang kayak jauh lebih mahal daripada brand-brand yang kayak Zara, nggak sampai Zara ya, H&M gitu. Jadi kayak mereka mikir kayak gue mending beli yang udah ada aja brand-brand dari luar daripada gue beli yang di sini gitu. Aku pernah lihat mau wisuda nih ceritanya. Terus ada yang bikin kayak dress songket gitu, cakep banget. Aku lihat harganya buset, mau ambil 2 juta. Yang mau aku ke stok di Indonesia langsung kan. Jadi aku kayak mikir sebenarnya bisa aja ada pemikiran kayak antara kamu bisa bawa apa yang ada di Indonesia tuh ke sini. Not saying kayak fashion di sini nggak maju ya. Tapi kayak di Indo tuh mungkin, dan balik lagi ke yang tadi yang aku apply di kayak magazine brand gitu, Zalora gitu-gitu, yang mereka nerima mostly locals. Jadi aku kayak merasa aku nggak ada job opportunity nih kalau misalkan mereka nerimanya locals. Kemungkinan ya kalau misalkan ada job opportunity di sini mungkin aku akan ambil, tapi kalau misalkan enggak ya carilah tempat lain gitu. Kalau menurut aku sebagai kayak IT gitu di sini lebih terbuka kayak lebih banyak. Ditambah lagi kebetulan aku kerja di kayak company telecommunication dan manufacturer gitu. Jadi kalau menurut mereka tuh biasanya orang-orang di telecommunication itu biasanya sering pindah-pindahin orang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita pernah di sini, kita bisa masuk kayak XL, Telkom karena kayak mereka tuh ngambil jasa dari sini juga. Nah, jadi biasanya malah kayak company yang sama tapi cabang di Indo itu mereka tuh masukin orang sini dulu gitu untuk membangun company-nya, baru nanti dilanjutin sama orang Indo. Terus tambah lagi, ya di sini tuh kayak banyak job yang lebih spesifik gitu kan. Misalnya kayak data analis, database coordinator gitu. Dimana kalau di Indo mungkin intern tuh kayak IT atau kayak atas-atasannya baru kayak data analis tuh kayak sesuatu yang besar gitu kan. Untuk internnya mereka sering mengeneralkan IT. Betul. Kalau dari aku sih untuk AI sendiri sebenarnya masih jarang banget. Bener-bener AI nih posisinya AI. Paling mentok itu yang aku melihat banyak itu data analis, data scientist gitu-gitu lo masih lumayan banyak. Apalagi di Indonesia tuh dikit banget sih udah. Kalau misalnya dia mau ambil AI, dia nyarinya yang udah S2, minimal pendidikan S2, master gitu, pengalaman kerja 4 tahun. 5 tahun. Gitu. Baru lulus nih. Baru lulus. Jadi kalau misalnya, tapi sedikit banget sih, ada tapi sedikit banget yang benar-benar kayak bisa buka apalagi fresh graduates gitu jurusan AI. Jadi mungkin kalian susah sih. Kalau misalkan ada 2 option gitu, Indo sama lain, Aku pengennya di sini sih. Aku jujur juga in terms of gaji ya. Itu di sini kan lebih oke ya. lifestyle dan gajinya tuh lebih sepadan lah gitu. Kalau misalkan di Jakarta fresh graduate kayaknya Masih kurang banget. iya. Kayaknya itu mentok kayak pas-pasan banget. Iya. Ya kalau misalkan dapet di sini ya, aku juga di sini sih. Kita banyak berdoa aja ya. Semoga dapat. Biar nggak jadi beban keluarga nih. Apalagi kalau di akhir tuh kayak banyak kemungkinan untuk extend kan. Iya. Bridging dulu dari sekarang. Harus ngomong kayak Itu depan dulu. Iya. Mau nih gitu ya. Pokoknya pas lagi intern jangan Aneh-aneh lah aneh-aneh. ya udah. Don't Kayak make yourself mengabaikan stupid tanggung jawab, aja. iya. Itu dimana kalian ngebangun value kalian juga di situ. Kayak meskipun ini intern ya anggap aja ini kerja Iya. beneran gitu. Aku juga selalu nganggapnya kayak gitu, Iya, kayak aku juga. kerja bener gitu loh. Orang juga jadi ngeliatnya kayak ini anak serius gitu. Ini orangnya kayak bener. Walaupun kalian cuma kayak digaji kayak 500 sampai 1000 ya, itu range-nya tuh kalau di sini. Tapi ya udah kerjain aja lah gitu. Nambah-nambahin ilmu juga kan hitung-hitung. Tahapan seperti apa yang Anda lalui sampai mendapatkan internship di Malaysia? Dari aku sebenarnya universitas kita kayak udah mempersiapkan gitu nggak sih? Mereka ngadain briefing, CV kamu dulu, cover letternya, biasanya dikasih template juga gitu sih. Terus kayak mereka bilang kayak company ini biasanya butuh, sebenarnya mereka tuh ada gitu loh. Tapi pada akhirnya kayak nge-apply itu kayak usaha kita sendiri. Kalau misalnya kita ada portofolio, project-project dokumentasi kayak gitu, paling kayak ada interview perkenalan gitu sih. Terus ada interview teknis. Terus biasanya kalau di mereka tuh kasih project untuk diselesaikan gitu. Belum masuk ya. Atau kayak mereka ada live test. Jadi kayak kita ngerjain bareng siapa duluan, nah mereka nih yang masuk. Kalau misalnya kamu kayak enggak Pressure banget dong. Iya. Jadi kayak kita sebelum itu emang harus belajar gitu dong. Aku ini otaknya nih pinter ya berarti guys. Pinter banget. Jadi kayak gini Lazada ini. Tolong ya jangan. Enggak deh, kamu kayak sebenarnya tuh antara beruntung juga sih sebenarnya, karena aku daftar Lazada sebenarnya yang pertama tolak, terus dosen aku bantuin lagi, coba kamu daftar lagi, aku bantu, nggak tuh ngomong lah gitu, baru udah gimana. Jadi kayak dosennya bantu ngomong. Dosen aku baik banget sih sebenarnya.
deadline-nya udah lewat, tapi kamu belum dapat kerjaan, mereka benar-benar yang effort sampai cari, coba kamu coba lagi sini, coba lagi daftar sini gitu. Jadi kayak aku benar-benar merasa nggak ditinggalin juga sih. Aku udah prepare mau daftar pada waktu itu kan. Aku tinggal internship doang kan. Kalau aku internship ini nggak selesai, aku nggak bisa lulus dong, nggak bisa graduation gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya masih ada jalan gitu dibuka. Baik banget. Baik banget. Bagus lagi masuknya. Iya, terus terima kasih tuh tak. Yang tes aku juga ada sih, dari interview ada tes, tapi nggak sampai yang live test yang cepet-cepetan. Cuman kayak ya udah kamu kerjain ini aja, terus nanti saya kumpul. Kalau aku pas lagi itu nggak ada tes sih, mungkin karena commerce dan fashion ya. Cuma aku tetap ngasih portfolio walaupun nggak align dengan e-commerce. Yang di prepare ya interview tuh harus itu sih pede aja, harus pede, persiapan diri dari diri aja sih. Aku berasa banget kayak aku nge-play banyak banget gitu. Terus kayak beberapa kali interview juga sebenarnya. Tapi aku menyadari kalau kayak interview awal-awal tuh aku kayak takut banget gitu kan. Kayak aku tuh kayak udah mempersiapkan ini pertanyaannya pasti sulit nih, kayak ini pasti coding-codingan yang aku nggak pahamin nih gitu kan. Justru kepanikan kita tuh kayak bikin semuanya lebih susah iya kan. Katanya kayak udah deg-degan duluan. Bisa kayak gini ini nih, harus ada bawa value sendiri lagi interview. Padahal tuh kayak banyak study case gitu kan, dan pertanyaan study case yang sebenarnya aku rasa jawaban aku tuh kayak nggak masuk akal gitu ya sih. Cuman kayak ngomong aja kalau kita kayak ngomongnya yakin, terus kayak yang dengernya kayak meyakinkan gitu. Mereka juga kayak gitu. Mereka lihat reaksi kita juga, kayak kita tuh panik atau enggak gitu. Aku sempat Skakma tuh ditanyain gini, what are the local brands that you know di Malaysia? Gila, mau jawab apa nih gitu kan? Actually I don't know a lot, tapi taunya yang kayak butik-butik aja gitu. Terus dia ngomong kayak gini, oh oke, I think you have to learn more. Wah, aku langsung kayak terima nih. Tapi aku pertanyaan lain bikin dia tuh yakin gitu sama aku untuk accept aku gitu. Latihan ini juga kayak latihan job interview. Kebetulan aku memang dulu HR kan, bilang, Ma ini udah bener belum gitu kan? Kayaknya ini harus diganti apa gini. Terus aku nanya kayak, ntar kalau misalnya ada pertanyaan gimana? Ya coba jawabnya kayak gini. Beneran aja dia keluar gitu. Wah, pantesan sekali interview langsung dapet ya. Puji Tuhan. Ditolak beberapa kali nih. Tuh, minta POV gitu. Minta POV itu sih keuntungannya. Aku mau nambahin sih. Soal tadi kayak pengalamannya Kak Candika kan. Jadi di sini tuh aku pikir ya, itu relasi tuh penting banget. Parah. Kayak apa yang perlu disiapkan. Sebenarnya tuh kalian tuh kayak nggak perlu harus kalian coba organisasi, coba community tuh sebenarnya nggak harus. Tapi aku rasa tuh tempat yang tepat juga untuk nemuin relasi-relasi yang kadang tuh ada job-job gitu. Mereka tuh kayak saling ngomong-ngomong dulu aja kayak ini butuh nih, ini butuh. Terus ditanyain sama temennya yang di situ, oh kita masuk bisa ditarik-tarik gitu loh. Walaupun dia buka kayak di LinkedIn gitu kan. Jadi kayak kita di LinkedIn juga, di orangnya juga, kayak kita akan lebih cepat dipanggil tuh kalau kita tahu relasinya. Relasi itu penting banget. Tapi balik lagi tadi yang LinkedIn, kita kasih tips sedikit ya. Mungkin bisa nyari intern tuh di LinkedIn, Jobstreet, Hireplay, Bobby 3 itu. Sama kalau company-nya punya website official, itu bisa cari juga. Terus jangan malu-malu untuk approach gitu. Harus email aja langsung. Iya, kalau misalnya kamu ngerasain udah kayak lama banget nih nggak di reply, email aja ke itu langsung. Aku biasa langsung email aja ke customer service-nya, udah nggak peduli lagi dah. Aku bahkan pernah langsung datang ke store-nya. Aku lagi jalan di PFB, aku nyari tempat print buat ngeprint CV sama portfolio, masuk ke coach, halo, I want to apply intern. Langsung aja ngasih kayak gitu. Ya walaupun nggak ada balasan, tapi setidaknya ada usaha kan. Ini takutnya nanti abis ini terus kayak pada lihat podcast, pada keliling paving gitu kayak membawa CV, ide baru sih di tren. Terus di sini tuh sering banget career fair-nya sih. Iya, sering banget. Oh iya benar. Kita di Indo ada nggak ya? Lebih sering di sini. Iya sama-sama. Tinggal di Indo, komen di bawah. Terus tadi relasi-relasi gitu, kadang tuh mereka yang ngasih nomor HR. Jadi kita kayak langsung direct ke HR-nya gitu. Kalau aku kemarin dikasih nomor supervisor aku mah, coba kamu kontak. Boleh kontak gitu. Dosen sih biasa, dosen. Puji Tuhan banget dosen-dosen di kampus aku tuh baik banget juga. Kayak berarti Malaysia pada izin saya gitu. Iya, benar-benar. Pada akrab juga gitu, nggak gas-gasan banget. Chill banget. Plus poinnya kalau misalkan di sini sama dosen tuh lebih mudah akrab gitu loh. Iya, baik banget. Apa ya? Kalian ada pressure gitu nggak kalau kayak dari orang-orangnya gitu? Kalau language barrier gitu aja sih. Sebenarnya aku punya masalah yang sama sih. Cuman kayak aku pikir kalian berdua tuh bakal lebih gampang gitu nggak sih? Mereka kalau ngomong pelan aku tuh masih bisa angkat, tapi itu kan bukan full, yang bolong-bolong itu. Jadi aku cocok psikologi sendiri. Tapi kan kalau mereka cerita, namanya cepet-cepet kan? Nggak ngerti.
oh iya gitu udah gitu kayak iya deh Jokesnya nggak masuk. Jokesnya nggak masuk gitu. Tapi ada juga yang mau pakai bahasa Inggris itu thankful juga sih gitu, yang berusaha untuk nyambungin gitu. Iya betul. Karena kesulitan aku tuh, aku jadinya kayak ngerasa, aduh aku left out banget nih gitu. Gitu. Aku awal mulai itu tuh aku kayak stres gitu loh. Aduh aku kok kayak nggak senang banget di sini, kayak pokoknya sih bagus gitu kan. Tapi aku nggak ngerasa kayak di sini tuh bukan aku banget gitu. Kerja kan maksudnya bukan kita kerja bukan nyari pengalaman, bukan cari teman dong. Makanya dia ya udah kan jalan.